Pemirsa, ribuan penggemar Gede Ari Astina atau Jerings turun ke jalan menggelar demonstrasi menuntut pembebasan Jering. Massa juga mendatangi kantor gubernur dan meminta Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan pernyataannya yang dinilai menyudutkan Jerings. Ribuan anak muda penggemar Jerings turun ke jalan dan menggelar aksi di lapangan Monumen Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Bali. Mereka menuntut Jerings dibebaskan dari tahanan. Jerings dianggap hanya menyuarakan kritik sosial dan tidak seharusnya kritik dibungkam dan diancam penjara. Massa juga mendatangi kantor Gubernur Bali dan memprotes sikap Gubernur Bali, Wayan Koster, yang tidak suka dengan kiprah Jerings. Itulah adalah nyanyian-nyanyian pengecut. Kamu dibayar oleh rakyat. Pengadilan Negeri Denpasar memastikan sidang tersangka Gede Ari Astina alias Jerings akan dilakukan secara daring. Keputusan tersebut sekaligus memastikan penolakan terhadap permohonan sidang tatap muka yang diajukan kuasa hukum drummer band Superman Is Dead tersebut. Pengadilan Negeri Denpasar menolak permintaan Jerings yang ingin disidang secara offline. Pengadilan Negeri Denpasar sudah memutuskan sidang Jerings akan digelar secara online di mana majelis hakim, jaksa penuntut, kuasa hukum serta terdakwa akan berada di tempat terpisah. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Subandi, hal ini merupakan proses hukum yang setara bagi siapapun di masa pandemi. Sebelumnya, kuasa hukum Jerings, Wayan Suwardana, mengajukan permohonan penolakan sidang yang dilakukan secara daring. Suwardana beralasan sidang daring akan melanggar hak konstitusional kliennya dan tidak ada kesempatan menggali kebenaran material. Rencananya Jerings akan didampingi 13 kuasa hukum dalam sidang yang digelar pada 10 September mendatang. Sementara permintaan dari pengacara Jering, Ketua Pengadilan tetap menyatakan sidang secara online. Misteri meninggalnya bocah 5 tahun penghuni apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat 1 September lalu akhirnya terungkap. Korban ternyata dianiaya ibunya sendiri. Wanita warga negara Maroko berinisial M ini ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat karena telah menganiaya anak kandungnya hingga meninggal dunia. Penganiayaan ini terjadi di unit apartemen tersangka di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat 1 September lalu. Pihak rumah sakit curiga karena menemukan banyak luka lebam di tubuh korban, termasuk luka gigitan di tangan. Tersangka M bersikeras membantah telah menganiaya anaknya. Namun polisi menemukan banyak barang bukti, termasuk hanger yang diduga digunakan menganiaya korban. Karena yang bersangkutan ini belum ada pengakuan sama sekali, dia tetap bertahan bahwa dia tidak melakukan ini, tidak tahu. Tetapi ada satu gigitan yang memang dia mengakui itu gigitan yang pertama. Terus kedua, ada yang saya katakan tadi, ada dia mengobati si anaknya ini pada saat kondisi sudah memang memar. Dia tahu terbawa. Ini pun kita ketahui dari mana? Dari hasil pemeriksaan handphone yang ada dan juga hasil pemeriksaan kesehatan yang ada. Polisi menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui motif tersangka tega menganiaya anak kandungnya hingga meninggal dunia. Polisi juga menelusuri dari mana tersangka mendapatkan buku nikah palsu yang digunakan untuk mengurus akte kelahiran korban. Sang ibu awalnya mengaku anaknya terjatuh dari kamar mandi. Namun pihak rumah sakit curiga melihat luka di tubuh korban dan melaporkannya ke polisi. Di apartemen kawasan Tanah Abang inilah seorang bocah 5 tahun meregang nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah barang bukti di kamar yang dihuni korban bersama tersangka. Mantan pengasuh korban yang juga dimintai kesaksiannya oleh polisi mengaku tidak menyangka tersangka tega menganiaya korban. Saya kan kerja nggak ada masalah ya sebelumnya, dia bilang finish gitu doang, udah. Itu anaknya usia berapa, Mbak? Mungkin sekitar 5 tahunan ya, gemuk anak. Cewek, cowok? Cewek, anaknya baik nggak nakal.
Tersangka M yang berkebangsaan Maroko diketahui berniat mengambil kembali anaknya yang dititipkan ke orang tua asuh usai dilahirkan 5 tahun silam. Tersangka berniat untuk membawa korban ke negaranya dan menunggu jadwal kepulangan, korban dibawa tinggal bersama di apartemen. Saat kejadian, usai menganiaya, tersangka meminta tolong pada petugas apartemen untuk menghubungi ambulans untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Tersangka mengaku korban terjatuh di kamar mandi. Saat tiba di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Tim medis yang curiga mendapati banyak luka lebam, termasuk luka gigitan di tubuh korban, kemudian melaporkan hal ini ke polisi. Kini, bocah malang tidak berdosa ini sudah kembali ke sang Halik. Sang ibu yang seharusnya menyayangi dan merawatnya, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jajaran Polres Simalungun, Sumatera Utara menetapkan RH sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak tirinya. Tersangka terbukti menganiaya anak tirinya dengan videonya yang viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral di media sosial Februari lalu saat seorang ibu menganiaya anak tirinya. Ironisnya yang menjadi pemicu hanyalah karena sang anak tidak mengerjakan PR. Setelah mendapatkan laporan dari kakek korban, Polres Simalungun kemudian menciduk pelaku. Sementara korban dititipkan ke rumah aman. Setelah ada viral, langsung kita Polres dari Satreskrim Polres Simalungun dan Unit Reskrim Polisi Perdagangan meminta keterangan di masyarakat yang dapat di lokasi TKP, kita mendatangi, kemudian pas ketemu ada pelaku kita tangkap, kita amankan, langsung kita periksa. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Video ini beredar di media sosial setelah diunggah rekan korban yang berada di lokasi saat kejadian. Korban diketahui hanya tinggal bersama ibu tirinya karena ayahnya yang bekerja sebagai sopir sering tidak berada di rumah. Di Malang, Jawa Timur, seorang ibu terpaksa berurusan dengan polisi karena menganiaya anaknya dengan selang. Aksi keji si ibu direkam warga sekitar dan sempat viral di media sosial. Hanya karena kurang sabar mengajari anaknya tugas rumah pelajaran matematika, seorang ibu di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini emosi sampai tega menganiaya anaknya yang masih berusia 8 tahun menggunakan selang. Peristiwa ini direkam oleh salah seorang warga dan viral di media sosial karena tak tega melihat perlakuan sadis ibu tersebut. Polisi pun bergerak cepat menyelidiki kasus ini dan memeriksa ibu dari bocah SD itu. Namun polisi akhirnya memulangkan MA setelah menjalani sejumlah pemeriksaan di Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur. Kepolisian memastikan MA akan terus diawasi gerak-geriknya oleh sebuah tim khusus dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang. Polisi bersama dinas terkait juga akan memantau kasus ini untuk menemukan solusi terbaik bagi korban. Pulangkan istrinya, hasil dari diskusi kami, rembukan kami dengan dinas terkait dari DP3A bahwa best practice-nya adalah kita berikan kesempatan ibu untuk pulang untuk kita evaluasi bagaimana kondisi psikis baik ibu dan anak dan kondisi lingkungannya dan apa sih penyebab kejadian itu bisa terjadi. Polisi pun memediasi kasus ini, termasuk memberikan pendampingan terhadap anak malang tersebut. Polisi juga berharap peristiwa ini tidak terulang dan orang tua dapat lebih sabar saat mendampingi anaknya belajar di rumah. Hanya karena sering pergi bermain jauh dari rumah, sepasang suami istri di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tega menganiaya anaknya yang menderita tunagrahita hingga luka-luka. Selain dianiaya, anak juga diikat di kandang kambing. Orang tua seharusnya menjadi tempat anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Namun hal ini tidak berlaku bagi pasangan Heri Budiman dan Fitri Hartanti. Warga Kulon Progo, Yogyakarta ini tega menganiaya buah hatinya yang tunagrahita hingga babak belur.
Peristiwa keji ini bermula saat korban yang masih berusia 10 tahun kerap pergi dari rumah saat ditinggal bekerja. Kedua tersangka yang gelap mata kemudian menganiaya dan mengikat anaknya di kandang kambing. Warga yang merasa iba kemudian melaporkan kejadian ini ke Mapolres Kulon Progo. Polisi kemudian meringkus tersangka dan melarikan korban yang trauma ke Rumah Sakit Sarjito. Katanya di dalam. Ya kalau di dalam kan baik. Tapi kan karena sering kadang rusak itu kan saya enggak, itu kan bukan rumah saya, rumah mertua. Ya itu kan juga cucunya juga. Di kandang kambing, kemudian ditinggal begitu saja, sehingga dia juga kecampur dengan kotoran-kotoran kambing, dan hanya diberikan makan seperti ini, pakai wadah ini, kemudian ditinggal, memang dia tinggal bekerja untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, hal itu adalah sangat-sangat memprihatinkan karena memang dilakukan dengan tidak mengedepankan hak-hak anak atau hak-hak kemanusiaan. Pasca kejadian, korban dirawat oleh neneknya di Magelang, Jawa Tengah. Sementara orang tuanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hingga kini polisi belum menerima permohonan rehabilitasi untuk musisi Reza Artamevia yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika. Polisi pun masih terus memburu pemasok sabu untuk pelantun lagu Satu Yang Tak Bisa Lepas tersebut. Ya, nih. Sempit bang, betul bang. Reza Artamevia belum mengajukan permohonan untuk rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Polisi pun masih menunggu apakah pihak Reza mengajukan atau tidak. Polisi pun telah mengantongi identitas pemasok sabu untuk Reza. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Reza Artamevia ditahan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, Reza mengaku mengkonsumsi narkoba sejak 4 bulan terakhir atau saat pandemi melanda Indonesia. Memang sampai dengan saat ini belum ada pengajuan, ya, belum ada. Kita masih menunggu karena mekanismenya kan nanti akan, kalau masalah pasti teman-teman menanyakan masalah rehabilitasinya, ya. Dari penyidik belum. Memang hak seseorang ada ketentuan peraturannya untuk itu. Apakah dia pengguna karena di pasal 127 ya, di Undang-Undang Nomor 35. Nanti silakan dia mengajukan, mekanismenya mengajukan ke penyidik untuk dilakukan asesmen. Nanti setelah itu kalau memang ada ajuan itu akan kita majukan ke BNP untuk meminta rekomendasi dan pelaksanaan kegiatan asesmen. Asesmennya nanti menunggu sekitar 6 hari paling cepat biasanya untuk hasil daripada asesmen itu apakah memang yang bersangkutan bisa untuk direhabilitasi atau tidak. Kalau direhabilitasi biasanya acuan kita kepada rumah sakit yang ada di rehabilitasi di daerah Pasar Jumat sana, ya, kalau memang itu ada. Tapi kan ini belum. Hari ini Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Lantas seperti apa sepak terjang Pinangki? Kami akan ulas selengkapnya usai jeda.